Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Soidanta, dan kali ini saya akan menjelaskan materi tayamum bersama partner saya yang bernama Asriani. Baik, langsung saja kita mulai ke materinya. Jadi, apa sih yang kalian ketahui tentang tayamum? Oke, akan saya jelaskan sedikit. Arti tayamum secara bahasa yaitu menyengaja. Sedangkan menurut arti syara adalah mengusapkan debu pada wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu. Tayamum ini merupakan salah satu sarana bersuci dari hadas kecil atau hadas besar sebagai pengganti wudhu atau mandi di saat seseorang tidak bisa menggunakan air dikarenakan terdapat suatu halangan. Selanjutnya dalil tayamum yang terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilhu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattahiru wa in kuntum maradan aw ala safarin aw jaa ahadum minkum man ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Wa mi yuridullahu liyaj'ala 'alaikum man kharaja walakinna yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'mata 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usapkanlah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat diperbolehkannya tayamum. Yang pertama, terdapat uzur atau halangan dalam menggunakan air. Uzur di sini ada dua. Yang pertama, tidak ditemukan air baik secara hisi atau realitas. Artinya, memang sama sekali tidak terdapat air, atau secara syar'i menurut syarak dalam arti sebenarnya ada air, namun harus membeli dengan harga yang lebih mahal dari standar harga air di daerah tersebut. Khawatir terjadinya hal buruk pada diri atau hartanya apabila ia mengambil air atau air tersebut dibutuhkan untuk minum bagi atau orang lain atau hewan selain anjing liar dan babi. Kedua yaitu sakit. Yang termasuk dalam kategori ini adalah sakit yang apabila menggunakan air akan mengancam nyawanya, bertambah parah penyakitnya, atau memperlambat proses penyembuhan. Kemudian terdapat tambalan luka pada anggota wudhu, dan terdapat luka yang tidak boleh terkena air. Syarat yang kedua yaitu dilaksanakan setelah masuknya waktu sholat. Dan ketiga, menggunakan debu kering yang suci dan menyucikan. Tidak boleh menggunakan debu yang terkena najis dan mustakmal, atau debu yang telah digunakan untuk menghilangkan najis dari anjing atau babi, atau debu yang telah digunakan untuk tayamum meskipun masih menempel pada anggota tayamum. Yang keempat yaitu dilaksanakan setelah berusaha mencari air ketika sudah masuk waktu sholat selain tayamum karena sakit. Selanjutnya, sebelum melaksanakan fardu tayamum, kita disunahkan melakukan 4 hal. Yang pertama, yaitu membaca bismillah dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, bersiwak. Dan yang keempat, membaca 2 kalimat syahadat, yaitu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, selanjutnya adalah rukun-rukun tayamum. Seperti yang kita ketahui, rukun-rukun tayamum itu ada 5. Yang pertama niat, yang kedua memindahkan debu, yang ketiga mengusap wajah, yang keempat mengusap kedua tangan hingga siku, dan yang kelima tertib. Untuk mengetahui kelima rukun-rukun tadi, simak video setelah ini ya. Tata cara tayamum. Yang pertama, membaca niat. Niat ini dilakukan bersamaan dengan proses pengambilan debu dari media tayamum. Adapun niatnya adalah nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Lalu menepukkan kedua tangan di atas media tayamum yang suci.
Yang ketiga, mengurangi atau menipiskan debu yang ada di kedua telapak tangan dengan cara meniupnya atau membenturkan pergelangan tangan hingga debu yang ada di kedua tangan berguguran. Yang keempat, menyapukan atau mengusapkan kedua telapak tangan ke muka cukup 1 kali. Setelah mengusap muka, kemudian mengambil debu lagi, caranya sama dengan sebelumnya. Dan menyapukannya ke kedua tangan sampai siku cukup 1 kali. Lalu kesunahan-kesunahan lain dalam tayamum. Yang pertama, mendahulukan bagian atas waktu mengusap wajah. Yang kedua, mendahulukan anggota kanan. Yang ketiga, menipiskan debu di telapak tangan dengan ditiup atau dikibaskan sampai hanya tersisa kadar yang dibutuhkan. Yang keempat, merenggangkan jari-jari tangan setiap kali menepukan atau menempelkan tangan pada debu. Yang kelima, tidak melepaskan telapak tangan dari anggota tayamum sampai sempurnanya pengusapan. Yang keenam, tidak mengulang-ulang usapan. Yang ketujuh, mualah atau kontinu. Yang kedelapan, berdoa sebagaimana doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Selanjutnya yaitu salat 2 rakaat dan yang terakhir mengakhirkan tayamum sampai akhir waktu. Namun apabila orang tersebut masih berharap sebelum waktu habis, ia bisa menemukan air. Dalam hal ini, ia harus selalu berhati-hati. Jangan sampai karena harapan tersebut, ia melakukan salat pada waktu yang diharamkan. Selanjutnya, ada hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudhu, seperti keluarnya apapun dari kemaluan, kubul atau dubur selain sperma, hilangnya akal karena gila, ayan atau epilepsi, pingsan atau tidur dengan tanpa menetapkan pantatnya. Kemudian menyentuh farji dengan telapak tangan bagian dalam dan tanpa penghalang. Kemudian persentuhan kulit pria dan wanita yang bukan mahram yang telah menginjak usia dewasa tanpa penghalang. Yang membatalkan tayamum kedua yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Selanjutnya sudah habisnya waktu sholat yang hendak dia lakukan. Kemudian hilangnya uzur yang memperbolehkan melakukan tayamum. Dalam hal ini disebabkan 2 hal. Yang pertama, melihat atau menduga adanya air. Dan kedua, sembuh dari penyakit. Nah, yang terakhir akan kita bahas yaitu fungsi tayamum. Tayamum 1 kali hanya boleh digunakannya untuk 1 fardu saja, baik sholat maktubah, tawaf, atau fardu sebab nadar. Oleh karena itu, apabila setelah selesai melakukan 1 sholat fardu misalnya, nanti ketika tiba saatnya melakukan sholat fardu berikutnya, dia harus bertayamum kembali. Hal ini dikarenakan tayamum adalah cara bersuci alternatif atau keadaan darurat, sehingga penggunaannya juga terbatas. Sedangkan menggunakan tayamum untuk ibadah sunnah, jumlahnya tidak terbatas. Dalam arti, 1 tayamum boleh digunakan untuk beberapa ibadah sunnah. Karena apabila tayamum hanya boleh digunakan untuk 1 sunnah saja, maka akan sangat memberatkan mutayamim. Dikarenakan jumlah ibadah sunnah yang sangat banyak. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.